Kita seringkali mendengar imbauan, pergunakanlah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Tapi apakah kita memahami konsep bahasa Indonesia yang baik dan benar itu? Nah, di materi ini saya akan membahas penggunaan bahasa Indonesia yang baik dan benar. Banyak yang menganggap bahasa yang baik adalah bahasa yang benar, dan bahasa yang benar adalah bahasa yang baik. Atau bisa juga kita termasuk golongan yang terbiasa dengan istilah bahasa Indonesia yang baik dan benar, namun sebenarnya kita tidak tahu konsep bahasa yang baik itu seperti apa dan konsep bahasa yang benar itu seperti apa. Ya, bahasa yang baik itu berbeda konsepnya dengan bahasa Indonesia yang benar, sehingga bahasa Indonesia yang baik belum tentu benar dan bahasa yang benar belum tentu baik. Yang dimaksud dengan pemakaian bahasa Indonesia dengan baik dan benar adalah penggunaan yang sesuai dengan fungsi dan situasinya. Seperti diketahui bahwa bahasa Indonesia mempunyai banyak ragam. Jika digunakan ragam resmi dalam situasi non-resmi, mungkin bahasa yang digunakan menurut tata bahasa baik, tetapi ragamnya tidak tepat. Begitu juga misalnya, jika dipakai ragam lisan dalam laporan resmi, pasti akan terkesan janggal. Jadi, bahasa Indonesia yang baik dan benar adalah bahasa yang baik menurut ragamnya dan benar menurut tata bahasa. Dengan mengingat semua itu, yang dimaksud dengan menguasai bahasa adalah dapat menggunakan ragam bahasa sesuai dengan fungsi dan situasinya. Penentuan atau kriteria bahasa Indonesia yang baik dan benar itu tidak jauh berbeda dari apa yang kita katakan sebagai bahasa baku. Kebakuan suatu kata sudah menunjukkan masalah benar kata tersebut, namun masalah baik tidak berkaitan dengan kebakuan suatu kalimat, tapi berkenaan dengan keefektifan suatu kalimat. Dalam tawar-menawar di pasar misalnya, pemakaian ragam baku akan menimbulkan kegelian bahkan keheranan. Akan terasa sangat ganjil jika dalam tawar-menawar dengan tukang sayur atau tukang becak, kita memakai ragam bahasa seperti ini. Berapakah ibu mau menjual sayur bayam ini? Apakah abang becak bersedia mengantar saya ke pasar Tanah Abang? Dan berapa ongkosnya? Contoh ini adalah contoh bahasa Indonesia yang baku dan benar, tetapi tidak baik dan tidak efektif karena tidak cocok dengan situasi pemakaian. Contoh lain, ada bahasa Indonesia yang baik tetapi tidak benar. Misalnya dalam situasi resmi, kita menggunakan bahasa seperti ini. Seluruh kata dalam kalimat ini cocok atau sesuai jika digunakan dalam situasi resmi, tetapi susunannya tidak benar karena penempatan bentuk pasif personanya, yaitu saya dan tanyakan, diselingi oleh kata lain, yakni ingin, sehingga menjadi saya ingin tanyakan. Dalam bentuk pasif persona semacam ini, kata ganti seperti saya, kami, dia, kita harus langsung didekatkan pada kata kerjanya, sehingga menjadi ingin saya tanyakan, bukan saya ingin tanyakan. Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan bahwa penggunaan bahasa seperti ini merupakan kalimat bahasa yang baik, tetapi tidak benar. Agar menjadi benar, susunan kalimat itu seharusnya menjadi masalah yang ingin saya tanyakan adalah masalah teknis. Untuk dapat berbahasa Indonesia dengan baik dan benar, seseorang harus memperhatikan situasi pemakaian dan kaidah yang digunakan.
Dalam situasi yang resmi, harus dapat digunakan bahasa Indonesia yang dapat mencerminkan sifat keresmian, yaitu menggunakan bahasa yang baku. Sebaliknya, dalam situasi yang tidak resmi, tidak seharusnya digunakan bahasa yang baku. Bahasa yang digunakan dalam situasi yang tidak resmi itu adalah bahasa yang cocok atau sesuai dengan situasi tersebut. Atas dasar konsep tersebut, diperoleh suatu kejelasan bahwa yang dimaksud dengan bahasa Indonesia yang baik belum tentu merupakan bahasa Indonesia yang benar. Sebaliknya, bahasa Indonesia yang benar juga belum tentu merupakan bahasa Indonesia yang baik, karena semua itu tergantung pada situasi pemakaian dan kaidah yang berlaku.